Assalamualaikum. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebagai pelajar harus selalu rajin belajar. Tanpa belajar akan terasa seperti sayur tanpa garam. Belajar akan kehilangan elemen penting untuk meraih masa depannya. Berbicara tentang garam, bisakah kita langsung menggunakan air laut secara langsung? Jawabannya tentu tidak, karena air laut sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi. Kita baru bisa mendapatkan manfaatnya setelah diolah dan dipisahkan sehingga menghasilkan garam. Mengkonsumsi air laut dalam periode yang sangat panjang dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ikuti penjelasannya lebih lanjut ya. Jangan lupa diawali dengan doa. Mari kita mengenal 3 klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Oleh karena memiliki volume, maka materi juga menempati ruang tertentu. Berdasarkan sifat kimianya, materi dibagi menjadi beberapa golongan dan dikenal sebagai klasifikasi materi, meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, unsur-unsur dibedakan menjadi 3 golongan lagi, yaitu unsur logam, bukan logam, dan unsur metaloid. Unsur logam adalah unsur yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, wujud zat pada suhu kamar 25 adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Kemudian, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, mengkilap jika digosok, dapat ditempa dan direnggangkan. Contoh unsur logam adalah aluminium, besi, emas, tembaga, perak, dan raksa. Unsur non-logam adalah unsur yang mempunyai sifat sebagai berikut. Pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas. Contohnya karbon. Kemudian bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Beberapa unsur non-logam adalah hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, klorin, iodin, dan helium. Kemudian, unsur semi-logam atau dikenal dengan metaloid adalah unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini umumnya bersifat semikonduktor sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti transistor, IC, dan dioda. Contoh unsur metaloid adalah silikon, boron, dan arsen. Kemudian kita akan bahas tentang senyawa. Apakah yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 buah unsur atau lebih secara kimia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang senyawa asam, basa, dan garam. Asam adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman di bawah 7. Suatu zat bersifat asam jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasanya asam. Yang kedua, dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Biasanya, asam mineral bersifat korosif. Larutan asam juga dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen dan larutan garam. Yang kedua, senyawa basa. Basa adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di atas 7. Zat yang bersifat basa dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sabun mandi, deterjen, pasta gigi,
pemutih, dan lain sebagainya. Zat yang bersifat basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pahit dan licin di kulit, mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menetralkan sifat asam, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Kemudian selanjutnya adalah garam. Garam merupakan senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Garam bersifat padatan kristal yang diperoleh dari penguapan air laut, berasal dari larutan garam yang bercampur dengan air laut dan mineral lainnya yang terdapat di dalam air laut. Karena mengalami penguapan, air laut yang semula berwujud cair akan menguap dan tertinggal hanya butiran garamnya saja yang berwujud padat kristal. Garam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Larutan garam dapat menghantarkan listrik. Garam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Umumnya, garam dapat larut dalam air, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Garam dapat bersifat asam, basa, atau netral. Sifat tersebut tergantung pada zat pembentuknya. Selanjutnya, indikator asam basa. Indikator adalah bahan atau alat yang digunakan untuk mengenali sifat suatu senyawa, apakah asam, basa, atau netral. Indikator asam basa terdiri dari dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami dapat diperoleh dari bagian tumbuhan berwarna, dapat berupa bunga, daun, buah, biji, atau akarnya. Contohnya, kunyit, bunga sepatu, kulit manggis, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator buatan terdiri dari berbagai jenis, yaitu kertas lakmus, kertas indikator universal, larutan indikator, dan pH meter. Alat tersebut juga mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya, campuran. Suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya, air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan sebagainya. Campuran homogen. Campuran homogen disebut dengan larutan, contohnya campuran air dan gula. Sedangkan untuk campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua jenis atau lebih partikel-partikel penyusunnya yang masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh campuran antara serbuk besi dengan pasir, campuran antara air dan minyak, dan lain sebagainya. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu suspensi yang merupakan campuran heterogen di mana partikel-partikelnya akan terlihat dengan mata telanjang, dan koloid, yaitu campuran dua macam zat atau lebih yang bersifat antara larutan dan suspensi. Dilihat sepintas, koloid tampak homogen, tetapi jika dilihat dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Metode pemisahan campuran. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan sifat fisikanya, yaitu metode penyaringan atau biasa disebut dengan filtrasi, adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan, dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Yang kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dan larutan dengan menguapkan pelarutnya. Contoh pemisahan campuran dengan kristalisasi yaitu pembuatan garam dapur dari air laut, pembuatan gula dari tebu, dan pembuatan kembang gula atau permen dari gula tebu. Kemudian sublimasi. Sublimasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Pemisahan campuran dengan cara sublimasi dapat digunakan untuk memisahkan atau memurnikan zat-zat yang dapat menyublim seperti kapur barus, iodin, kafein, dan naftalena. Kemudian, kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Yang terakhir, penyulingan atau biasa disebut dengan distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran
antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Proses distilasi dilakukan dengan cara memanaskan labu distilasi yang berisi campuran secara berlahan-lahan sampai suhunya di atas suhu didih zat cair yang dipisahkan. Zat cair yang titik didihnya lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu dibanding zat cair yang titik didihnya lebih tinggi. Nah, itu tadi pelajaran tentang unsur, senyawa, dan campuran, serta metode pemisahan campuran. Manfaat umum dari adanya pemisahan campuran yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni. Dan kalian juga bisa memisahkan zat yang diinginkan dari suatu campuran. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.